Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, yang pertama, makna hak asasi manusia. Hidup, kebebasan, dan kebahagiaan merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Secara sederhananya nih, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Nah, menurut John Watterson, anggota Komisi HAM PBB mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hal itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Nah, yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Nah, selanjutnya ciri-ciri hak asasi manusia. Nah, yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua manusia dan sudah ada sejak lahir. Nah, yang kedua, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Nah, selanjutnya, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Terus, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di Indonesia ada nggak sih undang-undang yang mengatur HAM? Ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, terus kira-kira yang disebutin dalam undang-undang tersebut itu hak-hak apa aja ya? Secara garis besar yang disebutin di undang-undang tadi itu, hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak untuk berkeluarga, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Nah, contohnya apa ya kira-kira? Nah, kalau di masyarakat ini, contohnya misalnya melarang seseorang mengemukakan pendapatnya nih. Terus juga melarang seseorang untuk beribadah sesuai kepercayaannya. Nah, kalau di sekolah misalnya aksi kekerasan verbal kayak ngejek gitu ya. Dan kekerasan non verbal, main fisik, pukul-pukulan tuh. Nah, lanjutnya makna kewajiban asasi manusia. Nih, kewajiban itu secara sederhananya itu kan diartikan hal yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu kan. Nah, berarti kewajiban asasi itu dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, hak dan kewajiban asasi ini merupakan dua hal yang saling berkaitan, juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak-hak dan sebaliknya. Nah, kenapa ya harus ada kewajiban asasi manusia? Iya, harus ada karena berfungsi sebagai pembatas HAM supaya tidak memunculkan egoisme manusia. Bisa-bisa kalau nggak ada kewajiban asasi manusia, manusia bakal terus nuntut kan haknya. Nah, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.